Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Wirza Alfa dan teman saya Dina Puspitasari akan menjelaskan chapter 5 terkait dengan tata kelola etis perusahaan dan akuntabilitas dari buku Leonard J. Brooks dan Paul Dunn. Berikut adalah beberapa poin penting yang akan kita bahas pada chapter 5 ini. Yang pertama yaitu tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas modern. Yang kedua yaitu ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu elemen kunci tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Dan yang keempat yaitu kewajiban direktur dan pejabat. Dan yang terakhir yaitu acuan akuntabilitas publik. Untuk bagian pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri Wirza Alfa, dan bagian ketiga, 4, dan 5 akan dijelaskan oleh teman saya Dina Puspitasari. Baiklah, untuk poin pertama yaitu tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas modern bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ada 4 poin penting di sini. Yang pertama yaitu ekspektasi baru kerangka kerja untuk mengembalikan kredibilitas. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak kasus pelanggaran etika yang berujung pada kegagalan bisnis, audit, dan tata kelola perusahaan yang baik. Seperti kasus yang terjadi pada perusahaan Enron, KAP Arthur Andersen, WorldCom, dan kasus lainnya yang terjadi di perusahaan Amerika Serikat. Kasus-kasus ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Ini merupakan satu bencana besar di lingkungan bisnis, dan kasus-kasus ini juga menjadi pemicu harapan baru dalam tata kelola dan akuntabilitas perusahaan yang lebih baik ke depannya. Menyikapi hal ini, para politisi Amerika Serikat menciptakan kerangka tata kelola dan akuntabilitas yang baru yang kita kenal dengan Sarbanes-Oxley yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002 yang bertujuan untuk memulihkan kembali kepercayaan investor dan memfokuskan kembali tata kelola perusahaan pada tanggung jawab direksi terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu akuntabilitas kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan. Sebagaimana yang kita ketahui, skandal yang terjadi pada perusahaan Enron, WorldCom, dan perusahaan lainnya di Amerika Serikat, mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan para pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya di luar internal perusahaan. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya XOX yang mengatur para pemangku kepentingan internal perusahaan seperti direksi, komite manajer, dan lain-lainnya dapat menekan kepentingan pribadi mereka dan lebih mementingkan kepentingan bersama, baik itu pemangku kepentingan internal perusahaan maupun para pemegang saham. Selain itu, banyak negara juga telah secara resmi mengubah undang-undang yang mengatur pendirian perusahaan untuk memungkinkan direksi memperhitungkan tidak hanya kepentingan pribadi mereka sebagai internal perusahaan, tapi juga lebih mementingkan kepentingan pemangku kepentingan eksternal perusahaan seperti pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut pada gambar kita dapat melihat peta akuntabilitas pemangku kepentingan perusahaan, di mana perusahaan memiliki tanggung jawab akuntabilitas terhadap pemegang saham, karyawan baik level bawah, middle, dan top level management, kemudian pelanggan, pemasok, dan lain-lain termasuk media yang dapat dipengaruhi oleh atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, kemudian kepada pesaing, kemudian kepada kreditur dan pemberi pinjaman, dan yaitu selanjutnya itu kepada pemerintah, dan terakhir itu kepada aktivis. Kemudian yang ketiga yaitu tata kelola untuk akuntabilitas pemangku kepentingan yang luas. Bagian A yaitu proses tata kelola berdasarkan pemangku kepentingan atau Stakeholder Accountability Oriented Governance Process atau SAOG. Skema dari proses tata kelola akuntabilitas berorientasi pada pemangku kepentingan dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar dijelaskan bagaimana Dewan Direksi memiliki tanggung jawab akuntabilitas terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang mana hal ini harus tercermin dalam visi, misi, strategi, kebijakan, kode etik, kepatuhan, umpan balik, kompensasi perusahaan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Selain itu, Dewan Direksi juga menunjuk CEO dan CFO yang juga memiliki tanggung jawab akuntabilitas terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian untuk laporan keuangan, etika pejabat, dan akuntan profesional termasuk auditor internal di perusahaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, di mana nanti akan ada pihak
Ketiga, seperti pengacara, auditor eksternal yang akan memeriksa laporan keuangan, etika pejabat, dan internal kontrol perusahaan. Apakah telah sesuai dan memperhatikan serta mementingkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Bagian B yaitu mengidentifikasi nilai-nilai organisasi landasan perilaku, di mana kerangka kerja baru untuk akuntabilitas didasarkan pada keinginan menanggapi kepentingan pemegang saham dan stakeholder. Selain itu, kerangka kerja tata modern harus mengarahkan personal perusahaan untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan mereka ke dalam strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Pada dasarnya, apa yang perlu dilakukan adalah mengeksplor kepentingan stakeholder dan kepentingan perusahaan, sehingga akan tercipta win-win solution. Dan sikap hormat dapat dibangun dalam nilai-nilai yang akan mengendalikan perilaku stakeholder dan internal perusahaan. Hal ini diharapkan akan mengurangi kemungkinan perusahaan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tidak atas nama kepentingan dari stakeholder, tapi justru lebih mementingkan kepentingan bersama, di mana tujuan perusahaan tercapai dan kepentingan para stakeholder pun juga tercapai. Yang keempat yaitu mekanisme pedoman budaya etis dan kode etik. Sebagaimana yang kita ketahui dari pengalaman skandal yang telah terjadi sebelumnya, menunjukkan bahwa untuk menjadi efektif, kode etik harus diperkuat oleh budaya etika yang komprehensif, di mana ketika budaya suatu perusahaan tersebut tidak sehat, maka akan menghasilkan etika perusahaan yang tidak sehat. Sebagai contoh, ketika perusahaan mengharuskan karyawannya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, namun apabila tidak tercapai, para karyawan disuruh untuk memperbaiki atau mengulang pekerjaan mereka, sehingga seringkali para karyawan akan melakukan kecurangan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika untuk mencapai target dari kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, budaya kerja seperti inilah yang harus diperbaiki, di mana mengembangkan budaya etis melibatkan upaya yang signifikan terus-menerus dalam beberapa dimensi perusahaan. Kemudian poin yang kedua yaitu ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Dalam menanggapi ancaman-ancaman yang terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas yang baik, maka satu pedoman yang jelas sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Ada 3 ancaman yang signifikan. Yang pertama yaitu kesalahpahaman tujuan dan tugas fidusia. Misalnya pada kasus Enron, di mana banyak direksi dan karyawan yang tidak sadar akan tanggung jawab dari tugas mereka. Mereka percaya bahwa tujuan perusahaan terpenuhi dengan baik oleh tindakan-tindakan yang membawa keuntungan jangka pendek, sehingga perusahaan melakukan manipulasi untuk memperoleh keuntungan tersebut, yang ternyata berujung pada kehancuran perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko etika, di mana seiring dengan meningkatnya kompleksitas suatu bisnis dan resiko yang melekat pada kepentingan dan operasi perusahaan, maka resiko harus dapat diidentifikasi, dinilai, dan dikelola dengan hati-hati. Prinsipnya yaitu resiko etika terjadi ketika terdapat kemungkinan harapan stakeholder tidak terpenuhi. Mengidentifikasi dan meminimalisir resiko sangatlah penting, sehingga ke depannya krisis atau kehilangan dukungan dari para stakeholder akan dapat diminimalisir. Yang ketiga yaitu konflik kepentingan, di mana perusahaan baik karyawan level bawah, middle, dan top memiliki kepentingan pribadi seperti mensejahterakan diri mereka sendiri. Selain itu, stakeholder juga memiliki kepentingan pribadi untuk mensejahterakan diri mereka sendiri. Nah, seringkali kepentingan ini berbenturan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan para stakeholder. Dan sebagaimana yang kita ketahui, konflik kepentingan ini telah menjadi isu atau akar dari permasalahan yang muncul yang mengakibatkan terjadinya skandal keuangan. Sehingga diharapkan para stakeholder dan pemangku kepentingan internal perusahaan dapat mendudukkan kepentingan mereka secara bersama-sama dalam tujuan perusahaan. Sehingga akan tercapai win-win solution di mana kepentingan stakeholder terpenuhi dan kepentingan internal perusahaan juga terpenuhi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina Puspitasari. Kepada Dina, dipersilahkan. Baiklah, pembahasan selanjutnya terkait elemen kunci tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Di sini ada 3 elemen kunci, yaitu yang pertama, mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola budaya etis perusahaan. Yang kedua, kode etik perusahaan. Yang ketiga, etika kepemimpinan. Di sini kita akan membahas elemen kunci yang pertama, yaitu mengembangkan, melaksanakan,
dan mengelola budaya etis perusahaan. Para direktur, pemilik, dan manajemen senior berada dalam proses menyadari bahwa mereka dan karyawan mereka perlu memahami bahwa organisasi mereka akan bijaksana bila mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, dan bahwa nilai-nilai etika yang tepat harus dipertimbangkan ketika keputusan dibuat. Oleh karena organisasi, profesional, dan nilai-nilai pribadi memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan, sangat penting bahwa organisasi menciptakan lingkungan atau budaya di mana nilai-nilai bersama yang sesuai diciptakan, dipahami, dibina, dan dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Hal ini tidak dapat dipercaya dapat dicapai hanya dengan meninggalkan etika semata-mata sebagai penilaian individu dalam kumpulan tenaga kerja dengan pengalaman dan latar belakang yang berbeda untuk mencari jalan mereka melalui trial and error. Dalam pengembangan budaya etika, sebagian besar perusahaan telah menerima konsep bimbingan etis tertulis, tetapi mereka telah tertinggal jauh dalam merangkul mekanisme mendukung yang penting untuk pengembangan dan pemeliharaan budaya etika yang sehat. Di antara kelalaian yang perlu mendapat paling banyak perhatian adalah kurangnya keterlibatan CEO yang kuat, kurangnya pelatihan, kegagalan untuk memperbaharui komitmen karyawan untuk kode setiap tahun, dan kurangnya komunikasi dan pertemuan yang berurusan dengan etika. Elemen kunci yang kedua yaitu kode etik perusahaan. Menurut The Conference Board, landasan dari kebanyakan program etika perusahaan adalah kode perusahaan atau pernyataan perilaku bisnis. Pernyataan prinsip etika bisnis perusahaan menekankan dua tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan dan persyaratan hukum. Yang kedua, memberikan ekspresi nyata tentang misi dan pandangan perusahaan tentang tugas dan tanggung jawab yang termasuk dalam corporate citizenship. Whistleblowing atau pengungkapan rahasia di luar perusahaan juga dapat dicegah dengan kode etik yang efektif, karena mereka dapat membantu menciptakan budaya etika di mana karyawan percaya mereka diharapkan untuk melakukan apa yang benar, dan sikap keprihatinan atas perilaku yang tidak etis tidak akan menghasilkan perilaku martir etis. Berikut alasan-alasan untuk mengembangkan kode yang ditemukan oleh survei The Conference Board. Yang pertama, instrumental, yaitu untuk membuat karyawan menyadari bahwa kepatuhan karyawan terhadap prinsip-prinsip etika perusahaan sangat penting untuk tujuan kesuksesan akhir. Yang kedua, kepatuhan, yaitu untuk memberikan pernyataan yang harus dan tidak boleh dilakukan untuk mengatur perilaku karyawan. Yang ketiga, komitmen pemangku kepentingan, yaitu untuk menawarkan diskusi tentang perilaku apa yang diharapkan dalam hubungan pemangku kepentingan. Yang keempat, nilai atau misi, yaitu untuk mendirikan prinsip-prinsip etika tertentu, cara perilaku, dan kebiasaan pikiran sebagai sesuatu yang penting dalam arti menjadi seorang karyawan atau perwakilan dari perusahaan. Yang kelima, tidak ada atau komposit pernyataan poin 1 sampai dengan 4. Karena kode etik adalah faktor penting untuk keberhasilan organisasi, untuk beberapa alasan, penting untuk memastikan bahwa kode telah dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efektif. Sebuah kode yang benar berfungsi sangat penting karena sebagai berikut. Sebuah sistem pengendalian internal yang efektif, sebuah pertahanan due diligence untuk direksi dan karyawan, pemberdayaan yang efektif bagi karyawan untuk mengambil keputusan etis, dan mengirim sinyal yang tepat untuk pemangku kepentingan eksternal. Untuk memiliki budaya perusahaan yang efektif, harus meningkatkan program pelatihan, yaitu tindakan dan laporan kinerja, serta kepatuhan. Elemen kunci yang ketiga yaitu etika kepemimpinan. Salah satu elemen kunci dari tata kelola perusahaan dan akuntabilitas adalah tone at the top, dan para pemimpin yang berperan dalam mengembangkan, memelihara, melaksanakan, dan memantau budaya perusahaan yang diinginkan. Jika pemimpin senior atau junior hanya memberi lip service dengan nilai-nilai yang diinginkan, pengikut mereka, karyawan,
Sisanya akan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai tidak layak mendapatkan perhatian. Meskipun budaya formal perusahaan menentukan nilai-nilai ini, jika budaya informal tidak mendukung mereka, nilai-nilai dan budaya perusahaan yang tersirat oleh mereka hanya dilihat sebagai window dressing. Pembuatan keputusan eksekutif untuk dipertimbangkan baik harus sesuai dengan yang pertama, berpegang dengan nilai-nilai yang diinginkan, menjadi objektif dan adil. Yang kedua, menunjukkan keprihatinan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mengikuti aturan-aturan yang masuk akal dari keputusan etis. Kunci kepemimpinan etis adalah tindakan efektif yang dapat dilihat yang berasal dari basis etika. Kepemimpinan semacam ini akan sangat memperkuat program etika perusahaan dan upaya untuk mengembangkan dan memelihara budaya perusahaan yang etis. Tanpa kepemimpinan etis yang kuat dari eksekutif dan pengawas, upaya untuk mengembangkan dan memelihara budaya perusahaan etis ditakdirkan untuk biasa-biasa saja dan mungkin mengalami kegagalan. Pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban direktur dan pejabat. Tata kelola etika perusahaan dan akuntabilitas bukan hanya baik bagi bisnis, tetapi telah menjadi aturan hukum. Sarbanes-Oxley Act atau SOX tahun 2002 memicu reformasi tata kelola bagi perusahaan pendaftar SEC di seluruh dunia. Section 404 dari SOX mengharuskan perusahaan untuk memeriksa efektivitas sistem kontrol internal berkaitan dengan pelaporan keuangan. CEO, CFO, dan auditor harus melaporkan dan bersaksi atas efektivitasnya. Kerangka kerja manajemen risiko perusahaan mencakup bagaimana mencapai tujuan suatu entitas pada 4 dimensi, yaitu meliputi strategi, operasional, laporan, dan kepatuhan. Dalam masing-masing dimensi atau kategori, kerangka manajemen risiko perusahaan melibatkan 8 komponen yang saling terkait mengenai cara manajemen menjalankan suatu perusahaan dan bagaimana mereka terintegrasi dengan proses manajemen, yaitu diantaranya lingkungan internal, menetapkan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, respons risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Etika dan budaya perusahaan yang etis terlihat memainkan peran penting dalam menentukan lingkungan pengendalian, dan dengan demikian, dalam menciptakan sistem kontrol manajemen risiko perusahaan berorientasi internal yang efektif dan perilaku yang dihasilkannya. Apakah yang terjadi jika harapan tata kelola baru tidak terpenuhi? Ketidakpatuhan terhadap peraturan bursa dapat mengakibatkan denda, suspensi, atau penghapusan pencatatan saham yang diperdagangkan, di samping keterbatasan yang diberlakukan pada direksi atau manajemen yang melanggar. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan SOX ditetapkan dalam peraturan SEC atau peraturan Komisi Efek di seluruh dunia yang sama, dapat menyebabkan penuntutan sipil dan juga pidana. Yang pertama, dapat mengakibatkan denda dan keterbatasan pribadi, sedangkan yang kedua, dapat menambahkan hukuman penjara yang signifikan bagi para eksekutif. Perkembangan terbaru adalah persyaratan bahwa eksekutif dan direksi mungkin diminta untuk membayar denda dengan dana pribadi, bukan dengan dana perusahaan, atau melalui rencana asuransi. Pembahasan terakhir terkait acuan akuntabilitas publik. Salah satu perkembangan baru-baru ini, di mana Dewan Direksi dan Manajemen perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan nilai, kebijakan, dan prinsip-prinsip yang mendukung budaya perusahaan dan tindakan karyawan mereka adalah gelombang baru dalam hal pengawasan pemangku kepentingan dan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas publik. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, layanan pemeringkat ada untuk memeriksa dan menilai sistem tata kelola perusahaan dan kinerja terhadap pesaing dan tolak ukur eksternal. Standar baru untuk kinerja sosial dan pengungkapan yang bermunculan akan memberikan perbandingan bahwa perusahaan akan mengawasi dan membangun ke dalam mekanisme mereka. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.